sakit ini butuh kesabaran. Ya, tidak bisa tergesa-gesa. Begitu. Tidak bisa Anda mentarget, wah bulan depan saya pasti sembuh. Ini. Enggak. Ini adalah proses yang perlu Anda nikmati proses itu. Wih, banyak sekali rambut putih nih. Tolong cabutin deh, biar tambah ganteng lagi. Iya, ini ada yang putih. Ah iya putih. Hah? Mana ini? Wah, wah udah tua maklum. Tapi kalau ada perempuan masih kelihatan mas, gimana itu? Namanya juga orang ganteng. Habis rambut saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik, dan tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, jasmani, jiwani, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Oke? Kurus ya badan saya, jangan heran ya. Janiran, emang berat badan saya turun ya, kemarin waktu kambuh itu turun, dan ini tahap pemulihan. Saya baru mau menaikkan 3 kilo lagi begitu. Berat badan saya turun kira-kira 3 kilogram ya, tapi nggak apa-apa. Biar orang mau bilang apa, Pak Yono sekarang kurus, banyak pikirannya. Iya banyak pikiran, mau saya punya otak, nggak boleh mikir gitu aja, kok repot gitu. Oke, begini ya, ini adalah tahap pemulihan saya ya. Kalau saya kelihatan masih kurus ya Anda jangan heran gitu. Oke, sekarang kita pakai logika saja ya, pakai logika aja tentang keadaan Anda yang sekarang, tentang takut, kecemasan ya, kecemasan dan ketakutan yang Anda rasakan saat ini. Itu Anda harus pakai logika. Logikanya begini, orang merasakan cemas atau merasakan takut, pasti dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau merasakan sesuatu itu ya. Memikirkan sesuatu gimana Pak? Sama, melihat mendengar akhirnya memikirkan gitu. Merasakan sesuatu di badan kita, misalnya Anda merasakan kembung terus mulus, begah, sempoyongan kelingan, depersonalisasi, derealisasi, akhirnya Anda takut, wajar gitu. Ada melihat burung atau binatang yang sudah menjadi mitos, atau bunyi burung yang sudah menjadi mitos, atau binatang yang lain yang sudah menjadi mitos, Anda takut, itu wajar ya. Anda mendengar sirene, ambulan dan sebagainya, Anda takut, itu wajar. Anda melihat apa lagi, misalkan berita tentang kecelakaan, Anda takut, ada wajar. Karena apa? Ada alami psikosomatik, Anda mengalami anxiety disorder itu. Tapi terus menerus itu, ini menjadi tidak wajar kalau Anda biarkan terus menerus. Kalau sudah misalkan kecemasan Anda, ketakutan Anda itu menunjukkan gejala, atau justru gejala ini kita merasakan gejala, merasakan sensasi, akhirnya kita cemas, memang itu wajar. Tetapi menjadi tidak wajar kalau Anda biarkan gitu. Nah, bagaimana caranya Pak? Ini harus segera Anda hilangkan, harus segera Anda minimalisir, harus segera Anda selesaikan ya, begitu, agar kecemasan dan ketakutan Anda itu tidak mempengaruhi badan ini lebih parah lagi begitu ya. Nah, terus bagaimana Pak? Ya, saya sering mengajarkan Anda, sering mengingatkan Anda tentang apa yang namanya yaitu meditasi relaksasi. Nah, meditasi relaksasi, dari dulu saya gembar-gemborkan IDMR, istighfar, dzikir, meditasi, relaksasi ya. Itu apa fungsinya meditasi Pak? Meditasi itu adalah sarana kita untuk menenangkan pikiran kita, panca indera kita tertuju pada Tuhan yang Maha Esa. Meditasi semua agama bisa melakukan. Kalau memang Anda merasa tidak, misalkan begini, meditasi sesat, ini punya orang lain, punya agama lain dan sebagainya,
ya silahkan Anda nggak usah ikuti saya, tetapi ini sudah saya tanyakan pada orang-orang yang kompeten untuk menjawab hal ini. Bagaimana dengan meditasi itu? Tujuan kita meditasi itu apa? Kita menyembah apa? Kita meditasi ini tertuju pada Tuhan. Kita meminta pada Tuhan, ya, tidak meminta pada suatu benda, gitu, ya. Kita ingin mengheningkan pikiran kita, biar pikiran kita tertuju sama Tuhan. Nah, bagaimana meditasi itu, Pak? Meditasi ada di YouTube saya, ya, ada di YouTube saya. Relaksasi silakan Anda lihat dari video-video orang lain, karena saya lebih ke meditasinya. Afirmasi itu silahkan Anda lihat di YouTube orang lain. Itu bagus semua ya, bagus semua, suara alam dan apa gitu. Nah, dari meditasi inilah kita akan menemukan yaitu heningnya pikiran. Walaupun saat merasakan sensasi ini, meditasi itu tidak berpengaruh besar. Iya, saya jawab ya. Kalau Anda masih merasakan sensasi begini, kaki dingin, meditasi, memang nggak ada efeknya. Tetapi kalau itu Anda lakukan terus, baik merasakan sensasi atau tidak merasakan sensasi, nah, Anda sadari atau tidak Anda sadari, itu sudah terafirmasi di seluruh jiwa Anda, gitu. Karena apa? Begini, ingat, psikosomatik itu kondisi pikiran yang mempengaruhi ke raga. Nah, bukan kondisi raga yang mempengaruhi pikiran, Pak. Sekarang iya, dulunya itu adalah buah dari pikiran Anda, gitu. Buah dari bukan Anda, saya pemikiran kita, ya, buah dari sifat dan perilaku kita, gitu, pola hidup kita, pola pikir kita, itu asalnya. Nah, sekarang kita menerima imbasnya, yaitu saat ada sensasi di raga, maka kita cemas. Itulah kebalikannya. Kalau dulu kecemasan, ketakutan, terlalu memikir berat, ya, kita yang misalnya yang ingin tampil sempurna, terus sering tergesa-gesa, akhirnya itu mengumpul terus menjadi badan kita merasakan sensasi. Nah, sekarang kebalikannya, kalau sudah menderita psikosomatik, justru akhirnya badan ini menunjukkan gejala, kita menjadi takut. Nah, itu ya. Jadi Anda harus, kalau Anda sudah pakai logika ini, saya yakin Anda nanti bisa yaitu menemukan cara penyembuhan Anda sendiri, gitu. Saya hanya ingin menunjukkan meditasi, istighfar, zikir, gitu, ya. Coba Anda lakukan itu, dan jangan harus konsisten. Boleh hari ini melakukan, terus bosan, lakukan lagi, bosan lagi. Setelah mendengar video saya ini, wah, semangat, saya semangat. Setelah itu, bosan saya, dan sebagainya. Nah, itu yang menghambat kesembuhan Anda. Coba Anda berpikir yang logika begini, ya. Penyembuhan ini perlu proses. Sebagaimana Anda di kandungan, lahir, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, berlari. Nah, itu melalui proses. Karena proses yang baik tidak akan membohongi hasil, gitu, ya. Bagaimana, Pak? Saya sudah menjalankan proses ini bertahap demi bertahap, tapi hasilnya kok belum saya inginkan, sesuai dengan saya inginkan. Anda kurang sabar, gitu. Intinya, sakit ini butuh kesabaran, ya. Tidak bisa tergesa-gesa, gitu. Tidak bisa Anda mentarget, wah, bulan depan saya pasti sembuh, ini. Enggak. Ini adalah proses yang perlu Anda nikmati, proses itu. Nah, step demi step, by step, proses itu Anda jalankan. Nanti hasilnya tidak akan membohongi dari proses itu, gitu, ya. Saya mungkin hanya itu saja, ya. Tetap semangat. Udah, Anda tidak apa-apa. Saya yakin Anda tidak apa-apa. Udah, lakukan meditasi, relaksasi. Ayo, rubah mindset Anda, pola pikir Anda. Kalau Anda masih takut dan wajar, ya itu wajar. Kalau Anda masih takut, cemas, gelisah, itu wajar. Karena ada gejala di tubuh. Coba kalau sudah ada nggak gejala, nggak akan cemas Anda. Nah, tapi ketahuilah, gejala yang ada di tubuh Anda itu asalnya dari pemikiran Anda yang dulu-dulu, dari pola pikir itu. Gitu, ya, selain dari sifat perilaku kita. Nah,
Itu yang perlu Anda sadari. Udah ya, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.